ya kali ini karena Liquid dan Kings juga. Dan kali ini berkata pasta tadi Yuhai yang bermain dan tadi kalau gue ingin mengakhiri dari opini Masih ada satu pemain dari tim Eagle 365 yang berada di bagian belakang bisa saja memberikan backup. Hayo siapa terkena cicilan damage yang begitu banyak kali ini akan langsung dipush begitu saja oleh pemain-pemain dari tim Bonafide. Spraydown sedikit namun hanya cicilan damage yang diberikan. Sementara Hayo siapa masih bersembunyi di balik sebuah shake, di dalam sebuah shake yang pintunya sudah mulai hancur kali ini. Dan lihat Bonafide, mereka sudah melakukan setup dengan sangat baik. Mereka nge-split ke berbagai sisi, bots bahkan berani keluar dari broken wall. Padahal masih ada satu pemain yang tidak diketahui keberadaannya berada di bagian belakang, di bagian bukit di sekitar kompon ini. Yap, confirm kill sudah berhasil dilakukan dan ini dia Ucup terkena Male di bagian dalam. Ada sebuah peperangan yang tidak terelakkan kali ini. Ops masih mencari-cari, fight terjadi tapi satu knockdown karena hands for you yang terjadi karena Molly-nya sendiri. Unfortunate situation, keadaan menjadi imbang lagi 3 melawan 3 pergerakan yang cukup cepat kali ini. Alba mencari-cari dengan UMP-nya close quarter combat dengan SMG tentu sangat kuat tapi pintunya tertutup dengan vehicle dipecahkan, revive dilakukan tidak berhasil. Ucup kontak dan juga justru sekarang keadaan berbalik 3 melawan 2 antara Eagle 365 dan juga Bonafide Esports. Alpha mencoba bagi depan Anthem melakukan sebuah knockdown. Ops hanya menjadi the last man standing untuk dicari. Ops mencari-cari tembakan dengan UMP-nya, satu knockdown berhasil dapatkan, tapi tembakan dari belakang dan Bonafide dipulangkan ke lobby oleh Eagle 365 Esports. Pasta. Men, itu tadi tinggal 1v1 doang, Jan, tinggal 1 lawan 1, tapi ternyata momentum lebih didapatkan oleh seorang Anthem last man dari Eagle 365 dan ini nggak bisa ngebuat Eagle 365 lengah sedikit ya, karena di belakang mereka ada aura yang sudah mulai memantau, bahkan di arah yang lain dari Livescape mereka sudah mulai berperang dan berhasil mendapatkan poin pertama untuk Livescape. Ini Eagle nggak boleh lama-lama untuk melakukan reset karena aura benar-benar memantau dari kejauhan. Bisa aja kalau tadi misalkan aura ingin mengambil sebuah keuntungan langsung tabrak, itu bakal merugikan buat Eagle 365. Betul, dan tadi kalau gue lihat dari The Miracle Boy, Yuhai sudah mendapatkan sebuah kill dari tim Badut sepertinya. Dan sebenarnya tim Badut agak cukup kelimpungan karena seluruh player Bigetron lainnya juga mendapatkan beberapa player dari tim tersebut. Kita akan melihat apa di menit ke-16. Ini luar biasa banget si Eagle, di mana pengiriman Alpha dari bagian depan untuk pressing ke arah bagian tengah, Anthem di bagian belakang untuk melakukan sebuah backstep dan itu berhasil. Tang City tadi benar-benar kelimpungan karena cuma satu titik yang mereka dapatkan. Namun itu dia 7 kill sesuai dengan kata Pasta tadi, benar-benar ngamuk, benar-benar on fire walaupun mereka harus bergerak karena zona pun akan mengarah ke bagian zona kelima sebentar lagi. Betul, dan gue tadi ngelihat ada pertemuan antara Aura dan juga Bigetron. Ryzen tadi kalau nggak salah dapetin Jaxi, confirm killnya, dan Ryzen mendapat poin kill untuk Bigetron. Dan kali ini dari Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari DU. Berarti ini ada 4 tim yang jaraknya berdekatan ya. Ada DU, ada Aura, ada Bigetron, sama tadi ada satu tim lagi kalau nggak salah Barusa yang ada di sekitar Verifier. Iya, betul banget. 4 tim udah mulai berdekatan karena itu menjadi wajar di zona keempat. Seluruh tim sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona dan lagi-lagi Yuhai mendapatkan satu play dari Aura. Dia benar-benar panas ya. Ada beberapa pertanyaan dari komunitas bakal ngecun gak nih sama Bigetron. Ternyata cukup dibuktikan di game pertama mereka aja udah cukup panas dan bahkan Dewa United Ryzen juga berhasil dipulangkan ke lobby 6 kill. Kali ini udah didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, kalau kita nggak salah hitung ya, itu udah 6 kill yang diamankan oleh Red Alliance kali ini. Sementara Ryzen masih memantau di bagian lower ground dan ternyata Wan dan juga Jaden dipulangkan ke arah lobby. Gila, ini matanya Yuhai sih tajam banget bos. Lo lihat sekarang Bigetron punya punggawa-punggawa yang matanya tajam semua loh. Dari Kings, terus Liquid juga, Zuxi Luxi, Ryzen. Sekarang ditambah lagi ada Yuhai, matanya bener-bener tajam banget ya. Serem banget ini tim, kayaknya persiapan buat nanti di PMPL. Iya betul banget, dan lihat bahkan Bigetron membagi fokusnya itu nggak cuma satu titik, 2 titik. Mereka pick off ke arah Eagle, ke belakang The Dewa United juga dijagain banget. Dan ini yang dikatakan Pasta tadi, dengan mata tajam mereka, dengan firepower mereka yang on point, mereka berani untuk melakukan ini. Dan bahkan 8 kill loh teman-teman udah dibukukan oleh Red Alliance sejauh ini. Lihat gerakan dari Zuxi dan juga di bagian belakang, satu orang tetap diarahkan ke arah bagian depan karena bagaimanapun belakang harus dirapikan, di depan pun harus dihabisi terlebih dahulu untuk jalur rotasi mereka ke zona kelima berikutnya. Betul, Dewa harus bergerak hati-hati banget karena posisi mereka saat ini tersplit. 2 orang gandeng oke lah, 1 orang nih yang tercari tahu keberadaan di mana setup yang dilakukan oleh Red Alliance. Dan di arah yang lain Luxi juga wow, di Sniper Tower melihat dengan sangat jelas pergerakan tipis dari salah satu pemain Dewa United.
Yap, Steve Boy di sana masih melakukan prone aja, vehicle-nya bahkan sudah diledakkan. Tentu ini unfortunate situation, nggak bisa untuk masuk. Di tempat lain pun juga dari tim AB ya, dimeledakkan vehicle-nya. Jadi wajar lagi dan lagi zona 4 yang mulai padat, semuanya mencoba masuk, pertemuan yang banyak, akhirnya ada ledak-ledak vehicle. Zona 5 udah shifting dan sepertinya kalau gue lihat ini mengarah ke arah bagian selatan dan cukup open field, oleh karena Bigetron sepertinya akan cepat regroup, masuk vehicle masing-masing dan lihat seluruh kendaraannya. Ini benar. Gue jadi pengen ya ngegacha ya. Bagus. Wow, masih ada pertempuran di pinggir pantai. Ternyata lemparan granat tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim nomor 7 BCS. Harus segera melakukan reset. Tapi ada granat yang meletup persis di depan dua pemain BCS dan mereka pun rata. Dipulangkan ke arah lobby, ternyata mereka bertemu dengan Osiris Flawless dan berhasil diratakan begitu saja. Di retake tempatnya, tapi mereka masih butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona yang cukup aman. Di mana di bagian bibir pantai sudah dijaga oleh tim lain termasuk GD yang sudah mengamankan beberapa kiren dan sedikit cekungan atau mangkuk yang ada di bibir pantai. Betul banget, tuan rumah baru datang setelah meratakan BCS, sekarang berhadapan dengan Bigetron Red Alliance juga. Ter-takedown sudah satu orang, ini benar-benar pergerakan beta cepet banget loh mas. Tadi baru ada di atas bagian Verifier, sekarang udah di bagian tengah lagi dan bahkan takedown dua player dari Osiris ini benar-benar invited team yang proper to be invited. Mereka benar-benar control the game sejauh ini, walaupun kita lihat juga akan ada banyak entry yang digunakan para tim lain dari bagian utara. Aduh, iya dan ini gangguan juga sudah mulai diberikan oleh Genesis Dogma. Mereka tahu di sini ada satu tim yang menahan di sekitar Shake yang ada tidak jauh posisinya dari pemain-pemain dari GD. Dan langsung di strike begitu aja, tapi ternyata Noke di arah yang lain malah Lux yang berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Never. Lagi dan lagi Bigetron benar-benar menunjukkan performa mereka untuk di match kali ini. Bahkan lihat compound mereka, hiding spot mereka hanya sebatas sebuah Shake kecil dengan 14 mobil yang sudah mereka lakukan di bagian luar dari Shake-nya. Wah ini serem banget sih permainan Bigetron di game pertama ini. Benar-benar dengan sumber daya terbatas pun masih bisa untuk defensif. Namun akhirnya Nate dari tim Never ya connect tadi ke arah Bigetron yang memang ada di bagian tengah dan butuh untuk mereka lemparkan utility terus menerus. Never lagi dan meledak tapi tidak mengenai damage ya ke arah player-player dari Red Alliance. Betul, masih ada percobaan-percobaan berikutnya yang bakal mereka lakukan untuk melemparkan granatnya ke arah tim Red Alliance. Smoke cukup tebal juga sudah di-pop up oleh BTRRA. Kali ini bahkan di arah yang lain, jadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Wolves di mana Rian dibuat tersungkur, dibuat ter-knockout, namun masih belum menjadi sebuah confirm kill. Sementara gila ini Osiris punya bom berapa banyak bos? Banyak banget dari tadi udah gue hitung-hitung. Betul banget, ini dari Osiris tidak henti-hentinya untuk memberikan pressure ke arah bagian depan. Akhir ketika Blue Zone bergerak. Betul, tapi gua lihat di bagian ini map ini Genesis Dogma luar biasa juga. Udah mengirimkan dua playernya untuk menuju ke arah bagian sekitar dermaga. Dua lainnya masih menjaga gatekeeping di bagian luar zona. Namun kali ini fight juga pecah antara Dewa United juga dengan tim Comeback. Udah berdekatan satu sama lain, hamster takedown kali ini menyisakan dari Steve Boy yang terlihat. Namun dari tim nomor 10 yaitu tadi Comeback masih bisa menjaga di bagian high ground dengan cukup kuat dan masih ada yang berenang juga ternyata dari tim Dewa United Esport. Ini sebuah keadaan yang tidak baik namun Genesis Dogma pun terspot dari seorang Frexy ter-takedown di depan sana. Kontrol area yang cukup sempurna kali ini ditunjukkan oleh tim Comeback dari tim nomor 10. Iya, tapi kayaknya lengah karena masih ada Steve di bagian sebelah kiri dan tidak dicek dan ternyata Bigetron dipulangkan karena lobby karena memang posisi yang begitu menjepit dari Red Alliance-nya. Tinggal 6 tim yang melakukan fight dan wow, granat yang begitu mobil saja berhasil memulangkan satu pemain dari nomor 8 Barusa. Akhirnya semakin bonyok kalau kita lihat dari pergerakan mereka yang terjebak di sebuah broken shake di mana rotasi mereka sudah dipotong oleh tim Comeback yang sudah mendapatkan 3 poin kill. Bahkan Comeback juga bisa ngelihat posisi dari GD. Tapi gimana caranya Comeback rotasi untuk masuk dalam circle? Lihat Rian terlalu percaya diri untuk menghapus ke arah broken shake-nya, ngebuat dia harus tumbang. Dan kali ini dari tim Comeback mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. Betul, tadi tim Eagle mencoba untuk mendapatkan sebuah perempuan untuk maju, namun kali ini masih dengan tim Comeback yang cukup kelimpungan Billboard menjadi the last man standing dan bahkan diratakan oleh Genesis Dogma. Pengamatan yang sempurna, tinggal 2 tim antara 2 tim dia